Di dunia para kolektor, ada satu aturan yang tak tertulis. Jangan pernah membeli benda yang tersenyum padamu. Arya, seorang kurator museum, melanggar aturan itu saat ia menerima tawaran dari seorang pria misterius bernama Tuan Silas. Di sebuah gudang tua yang gelap dan berdebu, ia menemukan patung lilin bergambar seorang wanita dengan senyum yang terlalu lebar, terlalu hidup. Dan sejak malam itu, senyum itu tidak pernah berhenti. Setiap malam, patung itu berubah posisi. Kepalanya miring sedikit lebih jauh. Senyumnya semakin lebar. Sehingga suatu malam, patung itu berdiri di samping tempat tidurnya. Senyum itu hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Dan sejak saat itu, senyum itu tak pernah padam. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Arya, seorang kurator di sebuah museum sejarah kota, dikenal dengan ketertarikannya pada artefak-artefak kuno dan misterius. Suatu siang, seorang kolektor barang antik yang tidak pernah ia temui sebelumnya menghubunginya. Kolektor itu, yang hanya menyebut dirinya Tuan Silas, menawarkan sebuah patung lilin kuno dengan harga yang sangat menarik. Patung itu digambarkan sebagai sosok wanita dengan senyum yang aneh dan abadi. Arya, yang selalu tertarik pada benda-benda unik, setuju untuk bertemu Tuan Silas di sebuah gudang tua di pinggir kota X. Gudang itu gelap dan berdebu, dipenuhi dengan berbagai macam barang antik yang tampak suram. Di tengah ruangan, di atas sebuah meja kayu reot, berdiri patung itu. Patung itu setinggi sekitar 1 meter, menggambarkan seorang wanita dengan gaun kuno yang warnanya sudah pudar. Namun, yang paling mencolok adalah senyum yang terukir di wajahnya. Senyum itu sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tampak terlalu sempurna untuk patung lilin. Mata patung itu terbuat dari 2 buah batu akik hitam yang tampak mengawasi dengan dingin. Ada sesuatu yang janggal tentang senyum itu. Alih-alih terlihat ramah, senyum itu terasa kaku, dipaksakan, bahkan mengancam. Ini dia Tuan Arya, kata Tuan Silas dengan suara serak, seolah berbisik. Senyumnya sangat memikat, bukan? Arya merasa ada yang tidak beres, tetapi rasa ingin tahu dan harga murah yang ditawarkan Tuan Silas membuatnya mengabaikan firasat buruknya. Setelah transaksi selesai, Tuan Silas menghilang secepat ia datang, meninggalkan Arya sendirian dengan patung lilin itu. Saat Arya membawa patung itu ke rumahnya, ia merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari belakang. Ia menempatkan patung itu di ruang kerjanya di bawah cahaya lampu belajar. Semakin ia amati, semakin ia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Senyum itu seolah mengejeknya dan mata akik itu tampak mengikuti setiap gerakannya.
Malam pertama dengan patung itu terasa gelisah. Arya terbangun beberapa kali karena merasa ada yang memperhatikannya. Setiap kali ia melihat ke arah ruang kerjanya, siluet patung itu tampak mengawasi dalam kegelapan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Keesokan harinya, Arya mulai memeriksa patung itu lebih detail. Ia membersihkan debu yang menempel dan memperhatikan setiap lekukan wajahnya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah. Senyum itu tampak sedikit lebih lebar dari yang ia ingat. Ia menggelengkan kepala, menyalahkan ingatannya yang buruk. Namun, keanehan itu terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, saat Arya sedang bekerja di ruang kerjanya, ia mendengar suara lirih dari sudut ruangan. Suara itu seperti gesekan kain, sangat pelan, namun jelas terdengar. Ia menoleh dan melihat patung itu. Kali ini kepalanya tampak sedikit miring ke kanan, seolah sedang mengamati Arya dari sudut pandang yang berbeda. Arya terkejut. Ia mendekati patung itu dan memeriksanya dengan teliti. Tidak ada mekanisme tersembunyi atau tanda-tanda bahwa patung itu bisa bergerak sendiri. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba memotret patung itu dengan ponselnya dari berbagai sudut, lalu membandingkan foto-foto itu. Dengan jelas terlihat posisi kepala patung itu memang berubah. Ketakutan mulai mencengkeram hatinya. Ia mencoba mencari informasi tentang Tuan Silas, tetapi tidak ada jejaknya. Ia juga mencari tahu tentang asal-usul patung lilin itu, tetapi tidak ada catatan yang ditemukan. Patung itu seolah-olah muncul begitu saja dari kegelapan. Malam berikutnya menjadi malam yang tak terlupakan. Arya terbangun tengah malam karena suara langkah kaki pelan di luar kamarnya. Ia mengintip dari jendela, tetapi tidak melihat siapapun. Saat ia kembali berbaring, ia mendengar suara gesekan yang sama dari ruang kerjanya. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri untuk keluar. Ruang kerjanya gelap gulita. Arya meraba-raba mencari saklar lampu. Begitu lampu menyala, ia tersentak mundur dengan teriakan tertahan. Patung itu tidak lagi berada di sudut ruangan. Patung itu berdiri tepat di tengah ruangan menghadap ke arahnya. Dan senyum di wajahnya, senyum itu tampak jauh lebih lebar, lebih menganga, memperlihatkan gigi-gigi yang tampak runcing dan tidak wajar. Mata akik itu menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Arya berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Ia merasa sendirian dan terisolasi, terjebak di dalam rumahnya sendiri bersama dengan patung mengerikan itu. Sepanjang malam, Arya mendengar suara-suara aneh dari luar kamarnya. Suara langkah kaki yang menyeret, bisikan-bisikan lirih yang tidak bisa ia pahami. Dan yang paling mengerikan, suara gesekan seperti lilin yang terbakar. Pagi harinya, Arya memberanikan diri untuk keluar. Patung itu sudah kembali ke sudut ruangan, tetapi senyum di wajahnya tampak lebih mengejek dari sebelumnya. Arya merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya juga. Ia merasa lelah dan lemas, seolah-olah ada energi yang terkuras dari tubuhnya. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan mental bagi Arya.
patung itu terus bergerak sendiri di malam hari. Ia akan menemukannya di tempat yang berbeda setiap pagi. Kadang berdiri di depan pintu kamarnya, kadang duduk di kursinya. Selalu dengan senyum yang sama, senyum yang tidak pernah padam. Arya mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar patung. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita yang kurus dan tinggi, dengan senyum yang sama mengerikannya dengan patung itu. Ia mulai bermimpi buruk tentang wanita itu. Mimpi di mana wanita itu mengejarnya dengan senyum yang menganga. Suatu malam, Arya terbangun karena merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipinya. Ia membuka mata perlahan, dan tepat di atas wajahnya, ia melihat patung itu. Patung itu berdiri di samping tempat tidurnya. Senyumnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Arya. Mata akik itu menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Arya berteriak dan mendorong patung itu hingga jatuh ke lantai dengan suara keras. Arya bangkit dan berlari keluar rumah, tidak berani menoleh ke belakang. Ia memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Namun, kemanapun ia pergi, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia melihat senyum itu di sudut matanya, mendengar bisikan lirih memanggil namanya. Teror itu tidak hanya terikat pada rumahnya, tetapi juga mengikuti dirinya. Beberapa hari kemudian, Arya memberanikan diri untuk kembali ke rumahnya bersama beberapa temannya. Mereka berencana untuk menghancurkan patung itu. Namun, begitu mereka masuk ke ruang kerja, patung itu sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba, lampu padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Teriakan ketakutan terdengar dari teman-teman Arya. Ketika lampu kembali menyala, teman-teman Arya tergeletak pingsan di lantai. Dan di tengah ruangan berdiri Arya. Tetapi ada yang berbeda dengannya. Senyum yang sama mengerikannya kini terukir di wajah Arya. Senyum yang lebar, kaku, dan memperlihatkan deretan gigi yang terlalu sempurna. Matanya tampak kosong dan dingin, persis seperti mata akik patung itu. Di lantai, di antara teman-temannya yang pingsan, tergeletak patung lilin itu. Wajahnya kini tanpa ekspresi. Senyumnya telah hilang, dan mata akiknya tampak redup. Tuan Silas muncul dari kegelapan, tersenyum tipis. Pertukaran yang adil, bisiknya sebelum menghilang lagi. Arya, atau lebih tepatnya entitas yang kini mendiami tubuh Arya, mengangkat patung lilin tanpa senyum itu. Ia menatap senyum yang kini terukir di wajahnya sendiri di cermin. Senyum itu tidak pernah padam. Senyum yang kini menjadi kutukannya. Beberapa waktu kemudian, seorang kolektor barang antik menerima tawaran menarik dari seorang pria dengan senyum yang aneh. Sebuah patung lilin kuno dengan harga yang sangat murah. Bimo, seorang kolektor barang antik yang cermat dan terobsesi, tidak pernah berpikir bahwa koleksi terbarunya akan menjadi akhir dari segalanya. Ia mendapatkan patung lilin kuno itu dari seorang pria bernama Arya. Anehnya,
Arya memiliki senyum yang sangat lebar dan kaku. Senyum yang sama sekali tidak alami, namun matanya kosong. Bimo mengabaikannya karena patung yang ditawarkannya sangat unik. Sebuah patung wanita tanpa ekspresi, bahkan tanpa senyum. Bimo meletakkan patung itu di rak koleksinya, di antara artefak-artefak langka lainnya. Ia yakin patung itu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ia menghabiskan berjam-jam mengagumi detail gaun kuno dan pengerjaan patung yang luar biasa halus. Namun, semakin lama ia mengamatinya, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal. Mata patung yang kosong itu, yang terbuat dari batu akik hitam, tampak seolah-olah menatapnya. Malam pertama dengan patung itu terasa gelisah. Bimo mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Suara gesekan yang sangat pelan, seolah-olah sebuah kain diseret di atas lantai. Bimo mengira itu hanya imajinasinya, sampai ia mendengar suara itu berasal dari ruang koleksinya. Ia membuka pintu dengan perlahan dan melihat patung itu. Patung itu tidak bergerak, tetapi ia merasa ada sepasang mata lain yang mengawasinya. Rasa penasarannya yang besar membuat Bimo mencoba mencari tahu asal-usul patung itu. Ia menyadari ada sebuah celah kecil di bagian belakang leher patung yang hampir tidak terlihat. Ia membuka celah itu dan menemukan sebuah gulungan kertas kecil di dalamnya. Kertas itu adalah sebuah jurnal. Ditulis tangan dengan tulisan yang sangat rapi dan elegan. Jurnal itu milik seorang wanita bernama Nona Sarah, seorang penari balet yang hidup di awal abad ke-20. Nona Sarah menuliskan tentang cintanya pada seorang pematung yang membuatkan patung lilin dirinya. Namun, sang pematung tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang aneh dan kejam. Ia tidak ingin melihat Nona Sarah tersenyum karena senyumnya adalah miliknya. Ia membuat sebuah ritual gelap untuk menjebak jiwa Nona Sarah di dalam patung itu dan mengutuknya untuk tersenyum selamanya. Bimo membaca entry terakhir yang ditulis dengan tulisan tangan yang goyah. Dia akan menyambutku dengan senyumnya yang tidak akan pernah padam. Dia akan menjebakku dan patung ini akan menjadi penjara abadiku. Siapapun yang membaca ini, hancurkan patung ini sebelum senyumnya menular padamu. Jantung Bimo berdebar kencang. Ia membaca kembali entry-entry itu kini dengan pemahaman yang mengerikan. Ia bukan hanya membeli sebuah patung, melainkan sebuah makam. Bimo meletakkan jurnal itu di meja, tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah patung itu, dan ia terkejut. Patung itu tidak lagi berada di rak koleksinya. Patung itu kini berdiri tepat di samping meja belajarnya, di mana Bimo membaca jurnal Nona Sarah. Wajahnya yang tanpa ekspresi terasa lebih menakutkan dari senyum manapun. Bimo menjerit dan mundur, menabrak rak di belakangnya. Koleksinya jatuh berantakan ke lantai, tetapi ia tidak memedulikannya. Matanya hanya terpaku pada patung itu. Patung itu bergerak, melangkah dengan kaku ke arahnya.
Tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Bimo dalam keadaan panik membuka pintu dan menemukan Arya berdiri di sana dengan senyum yang sangat lebar, kaku dan dingin. "Aku hanya ingin memeriksa koleksi lamaku," kata Arya. Suaranya terdengar lembut namun penuh ancaman, terutama patung yang sangat istimewa itu. Bimo mundur. Jangan, patung itu terkutuk." Senyum Arya semakin lebar. "Tentu saja," bisiknya. "Patung itu adalah jebakan. Patung itu adalah penjara. Dan kau, Tuan Bimo, adalah korban berikutnya." Dari belakang Arya, patung lilin itu muncul. Patung itu kini memiliki senyum yang sama persis yang ada di wajah Arya. Senyum yang mengerikan dan tidak pernah padam. Patung itu melangkah maju dan wajahnya mulai berubah. Permukaannya bergelondang dan meleleh membentuk ekspresi yang baru, ekspresi yang penuh kebencian. Bimo menyadari segalanya. Arya adalah korban terakhir yang tubuhnya dirasuki. Nona Sarah adalah yang pertama yang jiwanya terperangkap di dalam patung itu. Patung itu sekarang adalah wadah yang kosong, menunggu jiwa baru untuk diisi. Dan jiwa yang diincar adalah milik Bimo. Patung itu berhenti di depan Bimo. Matanya yang terbuat dari batu akik hitam menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Wajahnya kini memiliki senyum yang lebar, senyum yang kaku, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan. Patung itu tidak lagi tanpa ekspresi. Ia memiliki senyum yang sama dengan yang ada di wajah Arya. Di belakangnya, Arya yang dirasuki menyeringai, "Jangan khawatir, ini tidak akan sakit. Senyummu akan abadi." Bimo terperangkap. Di depannya patung lilin itu melangkah dengan kaku. Senyumnya yang mengerikan kini terukir jelas di wajahnya. Di belakangnya berdiri Arya yang dirasuki juga dengan senyum yang sama, mengunci pintu dan menyingkirkan kunci itu dengan gerakan lambat yang kejam. "Pilihanmu mudah, Tuan Bimo," bisik Arya, suaranya serak. "Kau akan menjadi wadah yang baru, atau jiwamu akan menjadi teman abadi bagi Nona di dalam patung itu." Bimo mundur, menabrak meja di ruang koleksinya. Barang-barang antik jatuh berserakan, tetapi matanya hanya terfokus pada patung itu. Patung itu berhenti, senyumnya semakin melebar, dan dari mulutnya terdengar suara tawa yang dingin, tawa yang sama sekali tidak terdengar seperti tawa wanita. Itu adalah tawa yang kosong, tawa dari entitas yang telah lama menanti. Dalam keputusasaan, mata Bimo menyapu seisi ruangan. Ia melihat tumpukan kertas, termasuk jurnal Nona Sarah yang ia baca. Otaknya yang panik tiba-tiba terhubung dengan sebuah kalimat aneh yang ia lewatkan sebelumnya, sebuah tulisan yang dibuat Nona Sarah di halaman terakhir jurnalnya. "Dia lahir dari senyum dan lilin, namun hanya bisa kembali melalui api yang melahirkannya. Api itu harus berasal dari jiwa yang mencintai, namun kini hanya ada hati yang membeku." Riddle itu menggema di benak Bimo. Lilin, api yang melahirkannya, jiwa yang mencintai. Bimo menatap patung itu dan ia mengerti. Bukan api biasa yang bisa menghancurkannya. Api itu adalah cinta. Patung itu diciptakan dari lilin, simbol dari cinta yang mencair yang kemudian dipenjara oleh rasa cemburu. Api yang melahirkannya adalah cinta dari pematung itu, dan hati yang membeku adalah jiwanya yang kini telah menjadi entitas jahat. Api bukanlah api yang membakar. Api itu adalah energi dari hati yang tulus.
Dengan pikiran yang cepat, Bimo berteriak, "Nona Sarah, aku tahu kau masih di sana. Patung ini bukan dirimu. Api yang melahirkanmu adalah cinta. Kau bisa membebaskan dirimu." Tiba-tiba, mata Akik di patung itu berkedip dengan kilatan cahaya yang aneh. Senyumnya goyah, seolah-olah ada dua kekuatan yang bertarung di dalam patung itu. Teriakan kemarahan keluar dari mulut patung itu, bukan dari Nona Sarah, melainkan dari entitas yang mencoba menahannya. Arya yang dirasuki maju ke depan, senyumnya kini terlihat sangat mengerikan. Ia tahu Bimo telah menemukan jawabannya. Ia tidak akan membiarkan Bimo berhasil. Patung itu bergerak lebih cepat ke arah Bimo, mengulurkan tangannya yang kaku. Bimo mundur dengan cepat, meraih sebuah lilin kuno dari koleksinya, lilin yang sudah berusia ratusan tahun. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lilin itu, lalu melemparkannya ke arah patung itu. Lilin itu mendarat di patung itu, dan nyala api kecil mulai membakar permukaannya. Api itu tidak membakar dengan normal. Api itu mengeluarkan cahaya putih yang sangat terang, dan senyum patung itu mulai menghilang. Patung itu menjerit, sebuah jeritan yang penuh dengan kemarahan dan keputusasaan, jeritan yang tidak terucapkan selama puluhan tahun. Senyum di wajah Arya pun mulai memudar, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang mendalam. Ia melihat patung itu dan ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Patung itu hancur menjadi debu dan sebuah siluet wanita cantik muncul dari dalam. Itu adalah Nona Sarah yang kini bebas. Ia tersenyum, bukan dengan senyum yang kaku, melainkan senyum yang hangat. Ia menatap Bimo, lalu melirik ke arah Arya yang dirasuki. Entitas yang terperangkap dalam patung itu tidak mati. Ia telah bebas, dan ia masih terikat pada wadahnya yang sekarang. Tubuh Arya. Arya yang dirasuki masih berdiri di sana. Senyumnya kini telah hilang, dan matanya penuh dengan kengerian. Patung itu adalah penjara. Dan sekarang entitas itu telah bebas tanpa penjara. Nona Sarah menatap Bimo, lalu menatap Arya. Ia tersenyum, lalu bisikan terakhirnya menggema di seluruh ruangan. Aku bebas, tapi dia sekarang juga bebas. Ia akan mencari rumah baru. Atau mungkin teman baru di dalam dirimu. Siluet Nona Sarah menghilang dan ruangan itu menjadi sunyi. Hanya tersisa Bimo yang mematung dan Arya yang berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi matanya yang kosong menatap Bimo dengan tatapan penuh kebencian, sebuah tatapan yang tidak lagi mencerminkan rasa takut, melainkan tekad yang baru. Patung itu telah dihancurkan, tetapi kutukan itu baru saja dimulai. Ya, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit, sampai jumpa di cerita selanjutnya.